Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lesyaida, dengan NIM 22-58009-SV-21946. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait proyek kelima SDGL, Sains Data Geospasial lanjut, mengenai instant segmentation dengan basis deep learning untuk ekstraksi building footprint. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu terkait apa itu instant segmentation untuk kasus building footprint ini. Untuk pendahulu mungkin saya menjelaskan terkait penggunaan metode yang digunakan, di mana di sini digunakan Geospatial Artificial Intelligence, di mana umumnya disebut dengan GeoAI, yang merupakan sebuah teknologi buatan dengan menggabungkan pengolahan data geospasial yang mengatasi masalah keruangan serta lokasi. Begitu. GeoAI ini umumnya diterapkan untuk analisis spasial yang mencakup perolehan data, permodelan menggunakan AI, dengan menyediakan aplikasi canggih terkait pelacakan posisi, navigasi, routing, uh, identifikasi objek, dan lain sebagainya. GeoAI memiliki unsur kombinasi menggunakan platform JS, cloud computing, dan remote sensing tentunya. Pada acara kali ini, penggunaan platform JS berupa software ArcGIS Pro versi 2.8. Nah, dalam penerapan metodenya, di sini kita menggunakan deep learning dengan instant segmentation, di mana instant segmentation ini sendiri merupakan proses dengan basis deep learning yang memanfaatkan identifikasi dan pemisahan individu objek dalam suatu gambar atau citra. Tahapan dari instant segmentation ini sederhana, dengan data utama untuk kasus ini berupa shapefile data bangunan dan data citra beresolusi tinggi di dua lokasi, yaitu Parangtritis dan Jakarta. Lalu selanjutnya saya mungkin akan menjelaskan terkait tahapan global dari penerapan instant segmentation basis deep learning ini, di mana awal mula permodelan itu akan dilakukan persiapan terlebih dahulu. Mungkin saya akan membuka bagian langkah kerja yang sudah saya siapkan. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini untuk awalan itu kita akan menambahkan field baru di dalam building Jakarta atau shapefile bangunan yang berada di Jakarta. Jadi di proses kali ini, pada kasus kali ini, saya menggunakan data bangunan Jakarta beserta citra resolusi tinggi dari Jakarta untuk membuat training model, lalu untuk pelatihan modelnya juga. Jadi di awal akan ditambahkan field baru dengan nama kelas dan tipe long integer di dalam bangunan Jakarta. Lalu field kelas tersebut dikalkulate dengan value 1 seragam hingga ini ya, fit ke 113. Lalu selanjutnya setelah dilakukan persiapan data berupa penambahan field tersebut, dilanjutkan dengan export data training menggunakan menu geoprocessing, lalu di search export training data for deep learning dengan input raster berupa Jakarta, lalu outputnya berupa folder FU. Nah, selanjutnya ini menggunakan data table dari building Jakarta, tentunya menggunakan field yang class yang sudah kita buat. Nah, untuk kelanjutan bawahnya ini, tile size, lalu scale, dan lain sebagainya itu menggunakan default.
Nah, di bagian environment ini kita menggunakan metadata format RCNN, Mas. Jika kita bandingkan dengan project yang kemarin dari segmentation, semantic segmentation, ini kita menggunakan metadata yang berbeda yaitu RCNN mask, di mana RCNN mask ini memang dirancang khusus untuk melakukan instant segmentation, di mana RCNN ini dia lebih optimal dan memiliki akurasi yang lebih tinggi untuk mengidentifikasi objek per individunya, sehingga output yang dihasilkan dari RCNN mask ini dia memiliki output yang lebih detail dan tentunya lebih informatif untuk instant segmentation. Nah, selanjutnya setelah kita menerapkan export training data, dilanjutkan untuk melatih model dengan training deep learning model. Di mana training deep learning model ini menggunakan input utama dari hasil export training, yaitu FU, folder FU, dengan output model yaitu train demo. Model type-nya kita menggunakan mask RCNN lagi untuk object detection. Lalu ini untuk model dan lain sebagainya ini juga default dari laptop, dari PC. Nah, di bagian environment ini saya menggunakan prosesor type CPU. Seharusnya ini menggunakan GPU karena ini kita membutuhkan grafik yang tinggi. Namun untuk spesifikasi laptop yang saya gunakan saat ini hanya mampu menggunakan prosesor CPU seperti itu. Lalu setelah di-run, ini akan menghasilkan output berupa train demo. Selanjutnya, train demo ini akan dapat eh, digunakan untuk mendeteksi objek menggunakan tools detect object using deep learning, di mana input rasternya ini kita menggunakan data lainnya. Jika tadi kita sudah menggunakan data Jakarta, selanjutnya kita akan menggunakan data Parangtritis untuk mendeteksi objek dari hasil training yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, ini kita langsung saja masuk ke bagian detect object using deep learning dengan input Parangtritis, lalu outputnya ini default penamaannya dengan Parangtritis detect object. Seperti itu. Permodelannya itu kita menggunakan train demo yang sudah dilakukan di atasnya ya, ini ya, train demo ini. Kita jadikan input model definition-nya di bagian sini dengan format belakang itu .imd, lalu kita running, kita lakukan detect object. Nah, selanjutnya ini hasil detect object dari Parangtritis. Ini seperti ini. Mungkin nanti akan saya tampilkan menggunakan ArcGIS. Lalu yang selanjutnya setelah kita selesai melakukan deteksi objek, itu dilakukan selanjutnya komputasi akurasi, di mana komputasi akurasi ini juga perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa akurat data yang telah dihasilkan menggunakan deep learning tersebut. Nah, di sini untuk detect feature-nya kita menggunakan hasil detect object yang sebelumnya. Kita masukkan Parangtritis detect object, lalu ground truth-nya kita menggunakan building Jakarta. Nah, building Jakarta ini eh, dengan ini ya, field yang sudah kita buat sebelumnya yaitu class. Lalu output akurasinya ini juga saya menggunakan default dari sananya, dari PC. Lalu untuk detect class value dan ground truth kita menggunakan class. Lalu tinggal di run saja. Saya akan membuka terlebih dahulu untuk ArcGIS-nya agar lebih jelas. Nah, ini. Saya akan buka di bagian detect object dari Parangtritis. Nah, ini dia. Ini hasil detect object dari Parangtritis. Nah, sebenarnya sebelum kita melakukan detect object ini, kita harus memastikan bahwasannya di dalam train demo itu kita memiliki akurasi presisi itu minimal 60%. Di mana saat saya melakukan train demo, apa train model itu sekiranya saya menghasilkan 0,77 atau 77%. Saya akan tampilkan hasil train demo model matrix. Ini, ini hasil algoritma mask RCNN.
yang perlu diperhatikan adalah bagian ini, di mana itu nilai sempurna adalah 1, dan di sini precision score yang saya miliki itu 0,779 atau 77,9%. Seperti itu. Jadi cukup di atas rata-rata, di mana minimalnya itu 60% dan yang saya miliki 77,9. Mungkin saya akan menjelaskan eh, terkait hasilnya dulu. Yang ada di ArcGIS. Nah, ini hasil deteksi objeknya. Mungkin ini tidak terlalu detail ya hasil yang saya apa namanya hasilkan, karena ini juga dipengaruhi oleh presisi yang tadi sudah saya tambahkan, dan juga mungkin ini pemrosesannya saya tidak menggunakan maksimum batasan prosesor karena keterbatasan PC seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan dokumen hasil eh, komputasi akurasi ini, Compute Accuracy for Object Detection. Ini dia memiliki hasil akhir berupa dokumen PDF, yaitu Accuracy Assessment Report. Saya akan tuliskan dulu. Nah, sudah tampil di bagian sini. Accuracy Assessment Report ini parangtritis ya, hasilnya dari parangtritis terkait objek dengan average precision itu 0,5 hingga 0,95, dengan false positif 575 sekian, dengan false negatif 114 sekian. Ini bagian bawah ini juga sama isinya. Eh, Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.